Nama saya Bagus Saputra. Nama aku Hanif Marwan Hakim. Nama aku Agni Almahmudah. Jadi di sini kami akan sosial eksperimen, bertanya-tanya tentang Pancasila. Halo semuanya, kita dari mahasiswa dan mahasiswi UPI nih, Pendidikan Film dan Televisi. Kali ini kita sekarang lagi ada di famous di Bandung nih, Braga, Asia Afrika. Kita lagi jalan-jalan di sini, sekalian kita mau cari tahu gimana sih tentang orang-orang di Bandung tuh hafal nggak Pancasila, tahu nggak definisi Pancasila tuh apa cara dalam artinya Pancasila itu bagaimana. Kita sekarang mau jalan-jalan keliling sambil tanya-tanya orang yang ada di sekitar ya tentang Pancasila. Oke. Boleh nanya dong Kak, Kakak hafal Pancasila? Apa? Ya mudah-mudahan. Apa? Sebutin Pancasila kedua. Pancasila. Satu. Oh, diacak. Iya. Ya boleh. Diacak dong ya. Diacak. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau Kakak yang keempat. Yang keempat, rakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Gimana pandangannya buat anak-anak generasi milenial? Ya di zaman sekarang kan banyak yang lupa tentang Pancasila. Ya. Nah, justru karena itu ya aku mau ngasih sedikit ini aja. Mungkin pendidikan dasar dari dulu dengan sekarang itu beda. Pemahaman saya yang saya tahu ya. Kalau dulu kan kita ada acara kayak ada acara senam kan sebelum masuk sekolah ya. Terus kadang-kadang kita setiap hari pun juga ada kayak pelajaran, bukan pelajaran, ada aktivitas semacam bendera, pengibaran bendera. Ya. Tapi setahu saya anak-anak sekarang nih, mereka tuh kurang mengenal seperti semacam kayak menteri-menteri gitu ya. Kalau dulu kan kita paham banget ya yang namanya menteri, kabinet apa tuh kan tahu. Tapi untuk milenial sekarang kayak kurang deh kalau menurut aku gitu ya. Itu juga Karena mungkin akunya nggak sekolah, nggak tahu sih gitu. Cuman yang saya lihat dari anak saya sendiri juga kadang-kadang kok ada kurang gitu, nggak kayak dulu. Makanya aku minta dong masukan dari aku ya, ini buat khususnya buat untuk anak-anak sekolah nih, tolong dong diinin lagi dong masalah tentang Lebih diapakan lagi lebih ya, diperdalamin lagi lah, dikuasain lagi tentang Karena itu masalah kan moral. ilmu Ya kan, pengetahuan moral ya, ilmu pengetahuan. dalam moralnya yang utama paling sekali itu moral. Karena yang saya takutkan sekarang dengan tidak adanya dikembangkan untuk memperdalam lagi masalah tentang moral tuh, kalau dulu kan pelajarannya Pak MP ya, pendidikan moral Pancasila kan kalau dulu. Kalau sekarang mah apa sih? PK. Nah, kalau sekarang kan beda nama. Memang kan? intinya sama aja. Oke, kita ada nemu nih. Boleh bantu tugas ya, minta waktunya bentar buat tugas, boleh. Kenalin dulu dong, namanya siapa? Namanya Ibnu. Kalau ini namanya siapa? Edo nama saya. Hafal Pancasila dong. Hafal ya. Lu hafal? Hafal? Boleh sebutin nggak Pancasila poin pertama apa? Tuhanan yang Maha Esa, Yang kedua? kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Boleh dong sebutin juga Pancasila dari yang pertama. Pancasila yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga persatuan Indonesia, keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Poin Pancasila yang keberapa yang udah kalian terapin ke kehidupan sehari-hari? Ketuhanan yang Maha Esa, beribadah pada waktunya. Jadi sebenarnya banyak ya dan macam-macam juga ya nggak Bin? Jadi ada seperti tadi yang hantu-hantu tuh kan, mereka tuh berharap buat generasi bawah tuh menjadi sebuah harapan untuk bangsa Indonesia ke depannya. Karena ya emang iya sebenarnya emang nyata, emang katanya seperti itu. Pemerintah dan segala menteri kependidikan juga mengusahakan untuk generasi bawah tuh bisa lebih sukses. Karena emang iya Jokowi dan bahkan presiden-presiden sebelumnya sudah mengucapkan bahwa generasi bawah itu termasuk generasi yang akan menjadi negara yang emas ya, Indonesia emas ya. Jadi tadi ada anak kecil yang alhamdulillah ya hafal Pancasila.
Nama saya Melati Wardani dan ini Wilda Dwianti Putri. Kalian kan milenial nih, Ya, hafal Pancasila gak? apa? Coba dong sebutin Pancasila yang pertama sampai yang terakhir. Yang pertama sampai terakhir. Iya. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan musyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terus kalian tahu gak sih era 4.0? Enggak. Era digital gitu sekarang. Nah kalian tahu gak sih itu apa? Enggak. Sekarang tuh kan berkembang banget ya. Maksudnya data teknologi berkembang, terus institusinya berkembang. Menurut kalian nih, gimana Pancasila menjadi identitas bangsa ketika negara ini udah maju banget gitu teknologinya? Bingung ngejawabnya. Poin Pancasila apa yang udah kalian terapin ke kehidupan sehari-hari? Kayak ketuhanan yang Maha Esa, kayak sholat, ngaji, menghormatin orang tua mungkin. Terus apalagi selain Pancasila yang pertama? Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya mungkin kalau satu sama lain harus adil dalam bidang apapun. Udah ya. Makasih ya. Makasih banget udah. Halo, kembali lagi sama kita. Ya, udah banyak ya yang kita ajak ngobrol. Terus yang kita jalan ke sana kemari, nanya itu, nanya ini. Jadi sebenarnya gimana ya, Beta? Pancasila itu rata-rata semua orang itu hanya sekedar hafal saja. Tapi nggak bisa nerapin ke kehidupan sehari-hari. ya, kita tuh hanya sekedar hafal mungkin karena masalah pendidikan kita dulu, SD, SMP, TK, SMA, bahkan kuliah pun masih ada. Tapi kita tuh hanya dituntut untuk menghafalkan saja rata-rata. Kita tidak, sebenarnya guru itu memberitahu kan sebuah ilmu itu, memberikan apa sih definisi Pancasila itu. Namun ya karena patriotisme kitanya kurang, nasionalismenya rata-rata generasi sekarang itu kurang, sehingga kita hanya sekedar hafal saja tapi tidak mengerti definisi sebenarnya itu apa. Ya tadi gimana? Nanya banyak orang. Nanya banyak orang, ya kebanyakan hafal ya, tapi ya masih bingung kalau ditanya gimana sih penerapannya ke kehidupan sehari-hari. Ya. Ya gitu intinya. Buat kalian ya yang di rumah nih atau yang nonton, terutama anak muda, hafalin Pancasila ya.